Sudah ratusan ribu rakyat Ukraina yang mengungsi ke negara-negara tetangganya seperti Polandia, Moldova, Hungaria, dan Romania. Angka itu mungkin akan bertambah menjadi 5 juta menurut PBB. Itu fenomena yang sangat menyayat dan terjadi di satu zona yang selama ini kita anggap sangat aman, yaitu zona Eropa. Tapi fenomena kemanusiaan itu mengingatkan kita juga pada para pengungsi Syria dan Irak yang berbondong-bondong meninggalkan negaranya akibat perang yang melibatkan begitu banyak negara, termasuk Amerika dan Rusia. Mereka menuju Turki, mereka berusaha juga menuju ke Eropa. Begitu juga orang-orang Afrika yang menjadi korban perang, misalnya Libya yang berusaha meninggalkan negaranya menuju Eropa mencari tempat aman. Sekarang dengan pecahnya perang ini hampir tidak ada lagi tempat aman. Ada satu pertanyaan yang menggelitik kita. Siapa yang menciptakan perang dan siapa yang menjadi korbannya? Kenyataannya itu adalah dua hal yang berbeda. Bahwa mereka yang menciptakan perang menikmati hidup yang enak, sementara mereka yang menjadi korbannya belum tentu terlibat dalam peperangan itu. Mereka hanya menjadi korban tanpa pernah mengetahui mengapa perang itu terjadi. Itu fenomena kemanusiaan yang menyayat hati kita semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita satu ilham tentang bagaimana kita memahami fenomena seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah." Dan hindarilah atau takutlah kalian kepada suatu fitnah. Perhatikan kalimatnya, suatu fitnah. La tusibannalladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Artinya fitnah itu akan menimbulkan korban kepada orang-orang yang tidak zalim, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Termasuk di antaranya adalah fitnah perang seperti yang sekarang kita lihat, di mana para pengungsi itu adalah korban yang sama sekali tidak terlibat menciptakan perang itu. Al-Quran mengajarkan kita tentang makna ini supaya kita mengetahui bahwa menjadi lemah itu adalah juga suatu kesalahan yang menyebabkan kita dengan gampang bisa menjadi korban dalam suatu fitnah. Karena itu pada ayat sebelumnya, pada ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Anfal itu, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Dia mengajakmu kepada sesuatu yang membuatmu akan menjadi hidup. Lima yuhyikum, itu akan menghindarkan kalian dari kematian yang sia-sia. Itu artinya apa? Salah satu makna yang paling kuat dari agama ini adalah bahwa seorang muslim harus menjadi orang yang kuat, dan karena itu kekuatannya harus dia pakai untuk mengubah kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk di antaranya adalah melawan kezaliman supaya mereka tidak menjadi korban sia-sia dari orang-orang zalim yang terus menciptakan masalah bagi mereka. Ayat ini luar biasa mengilhami kita dalam kehidupan kita sehari-hari.